Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang peta di Blitar yang melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Suprijadi. Tapi kita harus tahu apa itu peta. Peta yang dimaksud ini bukan tentang belahan bumi, tetapi singkatan dari pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang untuk pasukan sukarela. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Rikugun, Jepang yang berkuasa atas Madura dan Jawa. Pemberontakan awalnya dipicu oleh tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia, yaitu adanya Romusa, memonopoli perdagangan, banyaknya pelecehan terhadap wanita Indonesia, dan masih banyak lagi. Pekerja Romusa atau kerja paksa tidak diberi makan dan tidak diberi upah. Dengan makanan dan bantuan kesehatan yang minim, menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang terkena berbagai penyakit hingga tewas. Hal ini yang memunculkan rasa nasionalisme dan keprihatinan dari para tentara peta di Blitar. Pada awal tahun 1944, Suprijadi sudah memulai pertemuan rahasia. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa perlawanan ini ditunjukkan untuk revolusi menuju kemerdekaan. Pada tanggal 4-9 Februari tahun 1945, Suprijadi sudah mendesak rekannya untuk segera memulai penyerangan. Namun ditolak dengan alasan Daidan atau batalion lain belum bergabung. Pada tanggal 13 Februari 1945, Suprijadi kembali mengumpulkan rekannya dan meyakinkan kalau mereka harus segera melakukan pemberontakan ini sebelum diketahui oleh Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1945, pada dini hari, Suprijadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Pasukan peta menembak mortir ke arah Hotel Sakura, kediaman perwira militer Jepang. Serangan juga diarahkan ke markas Kampetai yang letaknya di samping barak Daidan Peta Blitar. Pemberontakan peta tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan peta. Akhirnya, sebanyak 68 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada tanggal 16 Mei 1945, 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. 6 orang yang dihukum mati adalah Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo. Sementara Suprijadi menghilang saat Jepang mengerahkan pasukannya ke Blitar, dan nasibnya masih menjadi misteri yang belum tuntas terjawab hingga saat ini. Beberapa versi kemudian muncul. Ada yang menyebut bahwa Suprijadi gugur dalam pertempuran melawan Jepang. Ada pula yang memperkirakan Suprijadi diterkam binatang buas dalam pelariannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Suprijadi bersembunyi dari Jepang dan tidak pernah ditemukan. Bagaimanapun perjuangan yang telah dilakukan oleh peta membawa dampak kepada rasa nasionalisme dan semangat juang rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dahulu terus berjuang dengan penuh optimisme, berintegritas, dan memiliki mental pemenang. Perilaku tersebut harus senantiasa diupayakan menjadi kebiasaan kita, karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun sekarang memungkinkan kita melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.